Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Wulan Amalia. Saya dari kelas 2 PSA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metode perhitungan distribusi pendapatan. Namun sebelumnya, saya akan terlebih dahulu menjelaskan mengenai definisi dari distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan penyebaran pendapatan pada suatu wilayah geografis. Distribusi pendapatan dapat dikatakan adil dan efektif apabila merata ke seluruh lapisan masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan sesuai target sehingga tidak terjadi ketimpangan. Distribusi pendapatan merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Dengan pemerataan distribusi pendapatan di suatu wilayah, maka tingkat kesenjangan ekonomi tidak akan tinggi. Hasilnya, setiap orang akan mendapatkan fasilitas yang layak dan setara. Ada 3 metode yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Yang pertama yaitu menggunakan metode kurva Lorenz. Kurva Lorenz merupakan sebuah kurva yang menggambarkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di suatu daerah atau negara. Berikut ini merupakan contoh perhitungan dari kurva Lorenz. Di sini terdapat tabel pendapatan negara X yang setiap penduduknya mempunyai pendapatan yang berbeda-beda. Agar lebih mudah dalam membuat kurva, maka kita perlu mengurutkan data dari yang terkecil, sehingga setelah diurutkan, maka akan seperti pada tabel di sebelah kanan ini. Kemudian, setelah mengurutkan data dari yang terkecil, selanjutnya kita menentukan titik sumbu X dan Y, dengan sumbu X merupakan persentase penduduk dan sumbu Y merupakan persentase dari income atau pendapatan. Untuk sumbu X, yaitu persentase penduduk, agar lebih mudah dalam membuat titik pada kurva, maka saya menyederhanakannya menjadi 5 bagian, dengan masing-masing bagiannya yaitu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 100%. Dan untuk sumbu Y, yaitu persentase income atau pendapatan, cara menentukan titiknya yaitu dengan menjumlahkan dua data seperti pada contoh yang pertama, 30 ditambah 50, lalu dibagi dengan total seluruh pendapatan yaitu 5.680. Hasilnya 0,01408 dipersenkan menjadi 1,4%. Cara ini juga berlaku untuk data yang kedua sampai dengan data yang kelima. Lalu, setelah menentukan titik untuk sumbu X dan Y, selanjutnya kita perlu menentukan titik temu dalam kurva. Titik temu ini nantinya akan diletakkan pada sumbu Y. Cara menentukan titik temunya yaitu untuk yang pertama tetap sama, untuk yang kedua ini merupakan hasil penjumlahan 1,4% dan 6,2% yang hasilnya 7,6%. Untuk yang ini merupakan hasil penjumlahan dari 7,6% dan 13,2% sama dengan 20,8%. Untuk yang keempat, ini hasil dari 20,8% ditambah dengan 26,4% sama dengan 47,2%. Dan yang kelima ini hasil dari 47,2% ditambah dengan 52,8% sama dengan 100%. Setelah menentukan semua titik temunya, maka akan terbentuklah sebuah kurva Lorenz. Garis diagonal ini merupakan garis pemerataan. Jika kurva semakin mendekati garis ini, berarti semakin merata distribusi pendapatan pada daerah tersebut. Tetapi, jika kurva menjauhi garis pemerataan ini, artinya terdapat ketimpangan distribusi pendapatan di daerah tersebut. Maka dari itu, berdasarkan bentuk kurva Lorenz ini, dapat disimpulkan bahwa terjadi ketimpangan pendapatan di negara X. Metode yang kedua yaitu indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu ukuran yang menunjukkan apakah suatu negara distribusi pendapatannya merata atau tidak. Angka indeks Gini besarnya dari 0 sampai 1. Apabila indeks Gini bernilai 0, berarti pemerataan sempurna. Sedangkan apabila bernilai 1, berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Kriteria nilai dalam koefisien indeks Gini
yaitu jika nilai indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan rendah. Jika nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan sedang, dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dapat dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi. Rumus indeks Gini yaitu 1 min N sigma I sama dengan 1 dikalikan dengan PJ dikali dengan ρJ plus ρJ min 1 dengan PJ merupakan peluang penduduk dan ρJ adalah peluang kumulatif pengeluaran. Berikut ini merupakan contoh perhitungan menggunakan indeks Gini. Di sini terdapat laporan distribusi pendapatan Kota Sukamaju dengan golongan pendapatan penduduknya yang berbeda-beda. Berikut ini merupakan tabel Excel untuk perhitungan indeks Gininya. Langkah pertama yaitu menghitung kumulatif pengeluaran. Karena golongan pertama itu 0, maka diabaikan saja. Kita langsung menghitung kumulatif pengeluaran golongan kedua. Caranya yaitu nilai pengeluaran golongan kedua ditambahkan dengan nilai pengeluaran sebelumnya. Karena sebelumnya tidak ada, maka tetap sama nilainya. Untuk golongan yang ketiga juga sama, yaitu nilai pengeluaran golongan ketiga ditambah dengan nilai pengeluaran sebelumnya. Lalu enter. Setelah itu tarik ke bawah. Langkah kedua yaitu menghitung peluang kumulatif pengeluaran atau ROJ. Caranya yaitu kumulatif pengeluaran golongan kedua dibagi dengan kumulatif pengeluaran golongan ke-8. Karena nanti untuk golongan yang ketiga sampai yang ke-8 itu sama, maka harus dikunci dengan menekan Shift 4 lalu enter. Setelah itu tarik ke bawah. Langkah ketiga yaitu menghitung peluang penduduk atau PJ. Caranya yaitu persentase penduduk dibagi dengan 100. Langkah keempat yaitu menghitung ROJ plus ROJ min 1. Caranya yaitu peluang kumulatif pengeluaran ditambah peluang kumulatif pengeluaran sebelumnya. Karena sebelumnya tidak ada, maka tetap sama. Untuk golongan yang ketiga, yaitu peluang kumulatif pengeluaran golongan ketiga ditambah dengan peluang kumulatif pengeluaran sebelumnya. Lalu enter dan tarik ke bawah. Langkah yang kelima yaitu menghitung PJ dikali ROJ plus ROJ min 1. Caranya PJ dikali dengan ini. Enter, lalu tarik ke bawah. Jika sudah, selanjutnya jumlahkan semuanya. Untuk menghitung indeks Gini, caranya yaitu 1 dikurangi dengan ini. Hasilnya 0,17. Berdasarkan hasil indeks Gininya, dapat disimpulkan bahwa tingkat distribusi pendapatan Kota Sukamaju berada di tingkat ketimpangan yang rendah. Metode yang ketiga yaitu dengan indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan indikator ekonomi makro yang telah dikenal luas untuk mengukur ketimpangan pendapatan atau mengetahui seberapa besar kesenjangan antar wilayah atau daerah. Dasar perhitungan indikator ini adalah dengan menggunakan PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto per kapita yang dikaitkan dengan jumlah penduduk per daerah.
Terdapat 3 klasifikasi ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan nilai indeks Williamson, yaitu indeks Williamson bernilai lebih besar dari 0,5 dapat dikatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di provinsi X adalah tinggi. Indeks Williamson bernilai antara 0,35 sampai 0,5 dapat diartikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di provinsi X adalah sedang. Dan indeks Williamson bernilai lebih kecil dari 0,35 dapat dikatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten atau kota di provinsi X adalah rendah. Berikut merupakan contoh perhitungan menggunakan indeks Williamson. Di sini sudah terdapat tabel Excel untuk indeks Williamson-nya. Saya mengambil contoh dari laporan pendapatan Provinsi Jawa Barat. Langsung saja untuk langkah yang pertama yaitu menghitung PDRB per kapita. Caranya yaitu PDRB dibagi dengan penduduknya. Enter, lalu tarik ke bawah. Setelah itu, hitung rata-ratanya. Langkah yang kedua yaitu menghitung peluang penduduk. Caranya yaitu jumlah penduduk dibagi dengan total keseluruhan jumlah penduduknya. Karena nanti akan sama sampai bawah, maka harus dikunci dengan menekan Shift 4. Enter, lalu tarik ke bawah. Langkah yang ketiga yaitu menghitung simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya yaitu PDRB per kapita dikurangi dengan rata-rata dari PDRB per kapita. Langkah yang keempat yaitu menghitung kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya yaitu hanya dengan mengkuadratkannya saja. Langkah yang kelima yaitu menghitung peluang penduduk dikalikan dengan kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Caranya yaitu peluang penduduk dikalikan dengan ini. Lalu jumlahkan semuanya. Kemudian, selanjutnya menghitung akar dari ini. Terakhir, untuk menghitung indeks Williamson-nya, yaitu caranya hasil akar ini dibagi dengan rata-rata PDRB per kapita. Hasilnya yaitu 0,85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat distribusi pendapatan antar daerah di Jawa Barat berada di tingkat ketimpangan yang cukup tinggi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.